Produk yang enggak ada kompetitornya pasti unggul, betul nggak? Betul. Contohnya apa ya produk lain yang nggak punya kompetitor ya? MAS. MAS nggak punya kompetitor? Banyak minyak lain ya, minyak urut lainnya ya, dan teman-teman ya. Aku karo. Hampir nggak ada sih produk yang nggak ada kompetitornya. Sevel. Oh banyak. Kopi radik. Ada kopi Ini herbal. MAS apa? Oh, but ya. Contoh produk yang nggak ada kompetitor itu misalkan Samurai. Oh. ini nggak jualan itu sih. Nah, kayak gitu. Terus apalagi yang dia disebut produk unggul ketika kita memiliki metode marketing yang menarik. Maka produk kita akan menjadi produk unggul. Gitu ya. Nah, ala kulli hal kita mulai aja, nggak usah penjelasan panjang lebar, kita mulai dari MHS. Jadi ketika kita menjelaskan tentang keunggulan MHS, kita ceritakan dari MHS ini hal yang berbeda dengan yang sejenis, produk sejenis. Produk sejenis itu apa? Contohnya banyak kan, nggak usah disebutin, kita fokus pada MHS aja. Keunggulan MHS ini apa? Murah? Murah banget. Oh ya, edukasinya gitu ya. Ini bisa dari manfaatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa apa aja Bu? Ditetes, apa lagi? Diminum, dioles, Diminum, Diapakan lagi? diurut, ya, Urut. digosok, Minyak gosok kayak dijual. jual. Jualannya banyak. Jadi kalau saya mau tanya nih, dari semua yang hadir di sini, adakah yang belum pernah pakai ini? Sudah. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu, bapak-bapak akan mudah menceritakan manfaatnya. Setelah kita menceritakan perbedaan ini, jadi ini perbedaannya satu Bu, dia mengandung minyak zaitun, apalagi PCO, dan mengandung campuran herba-herba yang digunakan Rasulullah ketika perang. Jadi dia bisa untuk mengobati luka. Dalam satu riwayat Rasulullah itu pernah menggunakan rumput-rumputan yang dibakar untuk mengobati lukanya. Nah ini digunakan, tapi ini komposisinya menggunakan komposisi yang terinspirasi dari burung butbut. Gitu ya Bu ya. Nanti diceritakan manfaatnya apa, khasiatnya apa, gitu. Langsung testimoni produk. Wah ini testimoninya udah nggak usah diceritain, banyak sekali deh. Kelebihan yang lain apa? Untungnya gede. Betul nggak? Berapa? 15.000. Ya, ini produk unggulan. Karena bisa digunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ya. Diminum juga bisa. Terus kemudian produk yang kedua, yang cepet nih, HNI Health. Apa keunggulan HNI Health dibandingkan produk sejenis? Lebih murah? Oke. Nah, itu produk knowledge yang harus kita tahu ya. Ketika kita cerita, kita ini kan marketing ya Bu ya, kita ini tenaga marketing kan, menjual produk muslim halal. Gini Bu, jadi HNI ini sebenarnya Bu, kalau saya di sini cerita produk, ini sebenarnya hanya wasilah aja ya. Wasilah kita. Sebenarnya yang kita jual itu apa? Ide. Yang kita jual itu ide perjuangan memakai produk muslim, menjadikan umat Islam itu bukan hanya konsumen, tapi juga sebagai orang yang turut aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai memasarkan. Jadi kita dapat untung, bukan cuma jadi target aja, bukan jadi objek aja, gitu ya. Itu sebenarnya kita jual. Cuman apa? Gitu. Nah, barulah kita berbicara produk-produk ini. Jadi ini produk-produk ini hanya wasilah ya. Nah, yang kedua ini HNI Health tadi, ini terdiri dari 23 ekstrak buah dan sayur. Terus ada madu, ada sari kurma, energi booster. Nanti kalau ibu-ibu presentasi, kalau bisa ada testernya, ya, suruh rasain. Gitu. Nah, adakah di sini yang belum pernah rasain ini?
Belum? Belum? Aduh, Ada yang bukaan. Bu Retno ada sampel nggak Bu Retno yang udah bukaan Bu Retno? HRI Health. Harus coba Pak. Jadi konsepnya di HRI adalah apa? Pakai. PCA. Apa? Pakai. Terus cerita yang banyak. Aja. Gimana kita mau cerita kalau kita belum pernah Pakai. Gini, kita itu harus meyakinkan diri kita sendiri, baru kita bisa meyakinkan orang lain. Orang lain itu nggak akan yakin dengan cerita kita kalau kita belum yakin. Kita harus yakin dulu nih. Contohnya nih ya, Bu, ini saya loncat dulu ke sabun kolagen. Siapakah yang di sini yang merasa sabun kolagen ini mahal? Benar, emang pakai di kamar mandinya? Udah sih tuh, ibu ngaku tuh. Menteri Keuangannya, logistiknya ngaku. Pakai nggak Pak? Enggak ya. Pakai nggak Pak di rumah? Untuk wajah. Untuk wajah. Pakai apa? Asal surga intip-intip aja, intip-intip gitu. Nah, siapa di sini yang udah pakai ini semuanya? Nah, saya mau nanya nih ya, yang belum pernah pakai atau cuman pakai wajahnya, udah pernah berhasil menjual sabun kolagen berapa Pak? Istri saya. Istrinya. Udah pernah Bu? 3. Tapi belum pernah nggak pakai? Nggak rutin. Nggak rutin. Oh iya. Bisa dimainin ya. Nah, sekarang yang udah pernah pakai nih ya, Bu Meksi, udah pernah jual ini berapa banyak Bu Meksi? Sering nggak kehitung kan? Nah, saya hitung dah. Gitu ya Bu ya. Jadi ada hubungannya tuh. Kita yakin dengan produk ini dengan orang yang nggak terlalu yakin. Ya bagus sih, tapi, nah, tapinya itu harus hilang. Tapinya harus hilang. Sampai kita yakin, cari Bu cara untuk meyakinkan diri kita produk ini kita udah yakin lah, nggak ada keraguan di dalamnya, baru kita bisa meyakinkan orang lain. Nah, tadi saya sedang cerita HRI Health ya. Nah, ini kelebihannya adalah tadi langsung kita cerita kelebihan produk dan testimoni. Kalau tadi Pak Arif udah cerita ya, yang di Pacitan ada tukang sayur itu ya, bisa menjual banyak. Itu karena apa? Karena pengalaman pribadi. Itu akan lebih melekat. Makanya anjurannya adalah Pakai. Ada satu lagi nih Bu, testimoni. Bapak Ibu kenal Pak Rofiq Hananto? Ya, kenal ya? Kodarullah waktu itu kita dapat kabar beliau itu sakit tipes Bu. Nah, masuk rumah sakit. Nah, tapi kegiatan beliau kan padat ya. Sama Bu Fido sendiri yang cerita. Akhirnya Bu, di semalam itu digenjot dengan HRI Health, udah nggak pakai takrak Bu, minum. Jadi sehari itu saya nggak tahu ya berapa botol waktu itu beliau cerita, udah lupa, udah agak lama. Intinya tuh digenjot sama HRI Health. Besoknya pas dites lagi ternyata sudah jauh berkurang, sudah lebih sehat dan udah boleh langsung pulang. Testimoni seperti itu lebih meyakinkan kan? Daripada kita harus ngapalin buah apa aja. Ada bilberry, ada manggis, ada hafal semuanya ya. Nah, kita juga bisa cerita tentang testimoni pribadi kita. Gitu. Apa Bu testimoninya? Ada yang punya testimoni tentang ini? Satu aja, siapa mau? Mau Bu cerita? Ada? Alhamdulillah dengan minyak zaitun. Oh, minyak ini zaitun. HRI Health dulu Bu. HRI Health. Anak-anak alhamdulillah sedang sakit. Oh gitu. Iya. Rutin ya Bu? Iya, alhamdulillah rutin. Kalau untuk minyak zaitunnya, saya pernah merasakan sendiri manfaatnya, yaitu waktu itu habis suntik COVID ya. Itu 2 bulan gatal-gatal, udah berobat ini itu. Bismillah, saya nyoba pakai minyak zaitun 2 kali pemakaian, alhamdulillah sembuh. COVID. Iya, Oh, betul, mungkin alergi ya.
alhamdulillah kok sembuh. Berkat wasilah minyak zaitun. Iya. Ya, terima kasih. Ya, itu aja. Dengan Bu siapa? Yusi. Bu Yusi. Iya. Terima kasih Bu Yusi. Sama-sama. Cuma satu ya? Di situ kayak tadi ada sendok di kresek gitu. Ini sendok buat ini. Oh, Ini bisa dibantu. Ini yang belum Yang pernah belum. rasain HNI Health, boleh nih. Ini Pak, silakan nanti boleh berputar ya sana. Silakan rasain HNI Health. Yang udah pernah rasain HNI Health, saya mau tanya rasanya gimana? Manis buah. manis Manis buah. buah. Enak. Enak sekali, suka sekali. Anak kalau minum Suka. itu, suka nggak? Pasti suka. Kira-kira orang tua kalau minum itu suka nggak? Suka. Suka. Dan oh ini ada sendok yang kecil. Pakai sendok Pak, ini aja, tolong pakai sendoknya. Nah itu bisa diputerin. Oke Pak. Nah, kalau anak-anak suka, kalau kita udah ngerasain, Bu, kita bisa bakalan mudah meresepkan. Jadi kalau terutama buat anak-anak yang susah minum obat, ya susah ya, minum kapsul, kita bisa meresepkan HNI Health. Itu jauh lebih mudah karena rasanya Enak. manis, Suka. gitu ya. Itu HNI Health. Harganya berapa Bu? 80. Murah banget. 80.000. Kalau gitu kalau kita agen kita belinya berapa? 60. 60. Ada yang nggak tahu harganya nih. Pernah beli nggak Bu? Pernah pakai? Pernah. Pernah pakai? Yang terlumping. HNI Health. Pernah. Iya. Nah selanjutnya Bu ya, kita tadi udah loncat ke ini sabun kolagen. Oh di sini ada yang belum pernah sama sekali pakai? Ya. Ada? Belum Pak ya? Ibu itu ada sama sekali? Oh. Ini nggak usah dibuka ya Pak ya, ini diwangiin aja Pak ya. Mas, ini jadi Bu, salah satu cara marketing itu adalah kita membiarkan orang itu mencobanya. Ya. Sebenarnya kalau sabun kolagennya kita coba juga. Ini karena ini cium aja Pak, wangi apa enggak Pak? Wanginya enak apa enggak? Ya nanti Bapak bisa ini. Apa kelebihannya sabun kolagennya HNI? Memutihkan. Harum. Terus apa lagi? Apa? Dari kolagen ikan. Apa lagi? Melembabkan. Ini udah coba. Mengenyalkan. Oke gitu. Buat muka doang. Oh, buat badan. Pernah. Nah, Berarti dia cuma sekali-sekali doang makanya. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, kenapa kita harus pakai sabun HNI? Ini ya Bu ya. Ada satu sabun itu terbuat dari lemak. Ya Bu ya. Lemaknya apa? Bisa lemak hewani, bisa lemak nabati. Gitu. Dicampur dengan alkali. Biasanya NaOH atau itulah pokoknya alkali lah, nggak usah disebutin ya, nanti disebutin juga ibu-ibu bingung. Dengan alkali terus dicampur, diaduk. Bisa dengan cara dingin, bisa cara panas. Oh, diaduk terus nanti dia menggumpal jadi yang namanya sabun. Gitu ya Pak. Titik kritis kehalalannya di mana? Untuk sabun ini, sabun Lemak. keras. Dia pakai lemak yang keras, yang suhu ruangan dia padat. Lemak apa? babi. Kalau minyak goreng, minyak Sawit. sawit bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi biasanya di industri sabun itu kita pakai minyak sawit dicampur dengan minyak hewani yang rantainya lebih panjang sehingga kalau suhu ruangan itu dia bubble atau keras. Jadi nanti ketika dia udah jadi sabun pun dia jadi keras. Biasanya dipakai yang lemaknya keras itu apa? Hewan biasanya. Sapi bisa tapi tidak terlalu keras. Sapi bisa. Sapi kalau kita ketemu lemak sapi mendingan dijadiin
rawon, bakso. Rawon kayaknya. Iya kan? Itu Pak, kata ibu begitu. Lebih mahal nih. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya lemak sapi itu mahal Pak harganya. Ya. Itu lemak yang murah apa? Babi. Yang dipakai. Cuma satu. Itu ya Pak ya. Itu satu. Itu sebabnya ketika kita lihat sabun ini nggak usah merasa mahal. Ini pakai lemaknya lemak apa? Sapi yang lebih enak dirawon gitu kan. Tapi jangan dirawon. Tapi gitu. Dan beda Pak, sabun transparan sama sabun yang nggak transparan. Beda. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa lihat di warung sabun yang murah yang transparan apa yang enggak? Yang enggak. Yang enggak transparan. Kenapa? Karena dia fillernya banyak, zat pengisinya banyak. Gitu. Terus apa lagi? Ini suka iseng-iseng nggak sih Bu? Suka merasa iseng? Manis loh rasanya. Iya. 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 Suka rasa sengaja kan memang bikin semut gitu. Kenapa Iya. Bu? Karena dia jadi ada produk sampingan dari sabun yang namanya gliserin. Gliserin itu kalau di industri pembuatan sabun itu dia ditarik, diambil karena dijual untuk produk kecantikan lain dengan harga mahal. Dia sifatnya melembabkan. Nah kalau produk HN gliserin nggak ditarik, jadi dia dibiarkan di dalam. Makanya dia kecenderungannya mudah lembek. Sabun ini itu kan mudah lembek. Begitu. Jadi ini melembabkan, iya benar Bu. Gitu. Nanti dengan segala kelebihannya itu, ini HNI dijamin kehalalannya karena dibuat dengan, jadi kita dibuat dengan kesadaran, dengan ideologi bahwa Muslim harus pakai produk halal. Gitu. Bukan karena butuh produk halal, ayo kita buat produk halal, enggak, halalnya dulu. Gitu ya. Ini kelebihan produk. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak belanja di supermarket yang besar, yang kita suka ngebanding-bandingin harga tuh ya, ibu bapak cari sabun transparan, bandingkan harganya dengan HNI, dengan sabun-sabun HNI. Saya tantang deh. Kalau saya juga pernah iseng gitu ya, untuk meyakinkan diri saya sendiri, benar nggak sih produk HNI itu murah gitu. Saya cari Bu. Saya nemu waktu itu kalau nggak salah Sari Ratu apa ya, ada sabun transparannya, Sari Ayu apa ya, pokoknya dia punya lah sabun transparan gitu. Ternyata begitu dibandingkan, produk HN itu murah Pak, bener gitu, dengan berat yang sama itu harganya lebih murah. Kenapa? Oh iya. Mohon maaf ya Pak, itu pekerjaannya ibu-ibu itu adalah membanding-bandingkan harga. Untung aja nggak membanding-bandingkan suami ya Bu ya. Kita cukup membanding-bandingkan harga aja. Nah, gitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, jadi ibu bapak harus pakai produk sabun HNI. Kalau tadi Pak Aris bilang, yang masuk surga cuma mukanya doang, iya bisa jadi begitu. Tapi kan Inceng-inceng. kita pakai sabun kan bersuci pengennya kan, bersih kan. Nah terus malah melumuri dengan hal-hal yang ya najis ya. Terus gimana? Itu hanya bersih secara kasat mata, tapi secara syar'i dia enggak. Jadi pastikan sabun ibu bapak adalah sabun yang halal. Bersih tapi tidak suci. Kenapa? Bersih tapi tidak suci. Ya, itu ya. Ini berbeda ya, bersih dan suci itu suatu hal yang berbeda ya. Udah paham ya? Nanti kalau saya ceritain sini saya jadi ustazah. Nah, selanjutnya saya akan cerita tentang minyak zaitun. Wah, ini ya Bu ya. Minyak zaitun kita ini namanya Sinai. Kenapa dinamanya Sinai? Ada yang tahu? Dari Bukit Dari Sinai. Bukit Sinai. Kalau bahasa Al-Quran dia Bukit Tur Sinai. Sama tuh. Nah,
Nah, dalam surat saya juga tadi googling tuh ada apa ya dengan minyak zaitun dari Bukit Tursina. Ternyata minyak zaitun dari Bukit Tursina itu disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 20. Disebutkan secara spesifik minyak zaitun, minyak yang keluar dari pohon zaitun yang tumbuh di Bukit Tursina. Itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 20. Artinya apa? Kalau sesuatu sudah disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran, berarti ada sesuatu yang istimewa dari zaitun dari Bukit Tursina. Gitu. Jadi ini spesial banget nih. Harganya ya nggak usah. Harganya berapa, Bu? 35. 35. Kalau harga agen? 30. Murah apa murah banget? Murah banget. Murah banget. Coba kalau suruh metik sendiri ke sana. Jauh ke Mesir. Nah itu ya Bu, ini kelebihan minyak zaitun. Langsung kita ceritain manfaatnya yang luar biasa. Waktu sosialisasi kita punya 2 produk minyak zaitun. Satu lagi apa? Al-Ad. Al-Ard. Al-Ard itu dari mana? Palestina. Palestina. Minyak zaitun kita cakep banget. Cakep banget. Karena apa? Karena dibuat dengan keyakinan dan kepahaman terhadap nilai-nilai Islam. Itu yang membedakan HMI dengan yang lain. Itu ya. Nah, saya pernah dapat cerita tentang itu, tentang waktu itu tentang apa namanya? Ini minyak zaitun. Jadi salah satu kebiasaan penduduk Palestina adalah mereka terbiasa mengkonsumsi minyak zaitun secara rutin. Jadi kalau minum itu mereka udah bukan pakai sendok, bu, pakai gelas kecil-kecil itu loh. Itu jadi kebiasaan sehari-hari diminum gitu. Dan ternyata dampaknya, salah satu dampaknya adalah katanya perempuan-perempuan, wanita-wanita di Palestina itu subur-subur. Anaknya tuh Cerdas. sering banget kembar. Begitu, saking suburnya. Itu luar biasa, salah satu manfaat dari minyak zaitun. Selanjutnya kita bicara sari kurma. Sari kurma buat apa, Bu? Tambah darah. Nutrisi, menaikkan HB, apa lagi? Trombosit, apa lagi? Asam lambung pengganti kecap. Kecapnya diganti ya? Sudah. Ya, pakai ini ya. Terus apa lagi? Pemanis. Udah dipakai gitu di rumah, Pak, yakin? Gulanya dipindahin, diganti ini. Tapi nggak sering nggak pakai gula. Oh, sering nggak pakai gula, alhamdulillah. Jadi dari yang terutama ini sering banget digunakan untuk menaikkan HB ya. Kenapa, Bu? Ini bisa untuk naikin HB? Ya karena kandungan besinya tinggi. Warnanya merah seperti darah. Jadi hemoglobin itu, ini saya sebenarnya pengen juga cerita tentang spirulina ya. Hemoglobin itu bentuknya kayak donat, tengah-tengahnya besi, gitu. Jadi struktur senyawanya kayak gitu, kayak donat. Nah di tengah-tengahnya itu kayak senyawa besi. Nah ini banyak mengandung besi, sehingga dia bisa dengan mudah menaikkan HB darah. Spirulina, nah spirulina nih, itu zat hijau daunnya kan tinggi ya, makanya dia warnanya hijau banget gitu ya. Zat hijau daun atau klorofil bentuknya sama, kayak hemoglobin, kayak donat, cuman tengahnya apa? Magnesium. Artinya apa? Ketika spirulina atau zat hijau daun itu masuk ke tubuh kita, itu dia akan mudah diserap oleh tubuh, digantikan oleh tubuh itu menjadi hemoglobin. Tinggal ganti intinya aja kan. Jadi kalau kurang darah, kombinasi 2 itu bagus banget. Ditambah dengan kan ada tuh ya orang yang kekurangan darahnya itu anemia in extremitas. Anemia udah pas akut banget. Itu ditambahin dengan mat.
Gamma fungsinya untuk apa? Untuk Regenerasi sumsum tulang belakangnya, karena sumsum tulang belakang kita adalah yang menghasilkan sel darah. sel darah merah. Bu Yin belajar kedokteran di mana? Nggak belajar kedokteran, kita belajar di mana Bu? HMI. KHK, kuliah hebat Ibu Nabawi, udah mirip dokter aja kita ya. Berkawin. MD. Dokter KM, kualitas. Terus yang selanjutnya, udahlah Sari Kurma, udahlah selesai ya, jangan banyak-banyak. Terus kemudian ini EGM. Oh iya, saya mau tanya nih, pura-puranya nih kita adalah orang-orang yang belum pernah nyoba EGM. Jangan-jangan ada yang belum pernah nyoba EGM? Belum ya Pak? Iya. Oh, udah. Belum terus. Udah, Pak. Udah semua? Sudah. Ya, belum Pak, udah belum? Jenengan? Udah Pak EM. Udah pernah nyoba EGM belum? Bilang aja belum, biar kasih. Ayo. Biar licin. Terus siapa lagi yang belum pakai EGM? Ada lagi? Jenengan? Belum. Jenengan? Sudah. Bu Maxi mah udah, Ibu. Udah ya. Kalau orang secara umum, halangan untuk minum susu kambing apa? Yang Perengus. stigma negatifnya apa? Perengus. Bau, perengus. Terus apa lagi? Ya itu mungkin Sama ya. bau ya. Di tuang-tuangin ini. Ini tester, ini tadi Tester, Mbak. dingin, sekarang udah nggak dingin. Dituangin sedikit-sedikit ya. Iki gak bisa apa. Makasih Pak. Punya Esa. Oh, yang segar itu nggak cuma susu kambing doang ya, susu biasa juga. Iki susu Mbak Tina sampai aku. ya. Nih sedikit-sedikit aja, jangan penuh-penuh. Kita berbagi. Tadi soalnya diminum yang di dalam dikirain Oh, buat kita. udah diminum sama Pak Rohmat itu. Ada lagi. Itu lagi putar aja. Kok kosong Mbak? Sedikit lah. Ini Bu An. Iki kosong. Ini punya siapa? Bukan ini punya Ya, bener. Loh kan iki ibaratnya belum mengenal HMI. Aku ini, ayo Bu, yang belum itu loh. Ayo, Belum pernah silakan. rasain. Benar nggak nih susu kambing kita bau? Bawa duit. Pak, minumlah. Bismillah. Bismillah. Baca Keren. namanya. Oh, Mbak Meli, Hania. ini kenalan ya? Hania nggih. Ayo Full Mbak cream. Meli, minum susunya. Terus saya pengen mendengar tiga kali. gimana kesannya Mbak Meli tentang susu kambing. Heeh. Aku nek tak ki masak Ibu, seneng sih ibu iku. minum, Bu. Mergo kan gak manis kan, Mbak. Aku kan gak pada seneng masakan manis. Jangan dibayangkan kambingnya. Nah, iku sak-sak setara Siapa yang sak sayang kambing? Lah kan bilang susu kambing dibayangin kambingnya, jadinya bau. Ibu nggak mau, nggak mau nyoba dia susu kambing. Tapi kan apa ya kayak kristalisasi kan Mbak ya tadi. Oh, nggak doyan. Kayak apa Ini rasanya? nggak doyan susu. Susu segala macam nggak doyan. Terus kok mari ngono dikristalisasi. Lah iku bener-bener dimasukno sak liter keluar dadi sak saset. Oh, berarti ibu vegetarian. Makannya hanya sayur, nggak makan daging. ini gak doyan kan loh. Iya. Masih daging. Oh, berarti. Wadah ada temennya. Makannya apa Bu? Tempe, Bu. Saldo ATM-nya gede dong, Bu. Enggak pernah belanja daging. Mbak Meli, gimana? Mbak Meli, tolong dari rasa yang itu kesan-kesannya Mbak Meli setelah minum itu positif negatifnya ayo ngomongin. Habisin dulu. Biar bisa ngomong. Gak suka susu, Mbak Meli suka susu nggak? Suka, tapi kalau yang putih kayak gini kurang suka. Sukanya Kasih sama kita jamin. Nggak suka kurma Bu. Ada ini tomat. Nggak suka. belum belum nggak suka kurma. Di ru'ya. Di ru'ya nek gak suka kurma. Saya belum. Kalau susu coklat mau. Susu coklat mau. Nah, ini coklat.
coklat ini. Kayak sari kurma. Ini kan coklat Umi jadinya. Anak enak loh itu rasanya kayak coklat gula. Lah itu lengset aja. Sendai. Nah, sudah. Beda rasanya. Nggak se-ekstrim yang dibayangkan, Mbak. Bayangan kambing. Bayang Mama Sali ya. Bayangkan Mas Ali. Mas Ali yang susu. Ini Mas Ali nih, Mas Nih, nggak topeng nih. Mas Ali. Kenapa? Nah, coklat kan. Masa nggak malu sama kita, Mbak? Bismillah. Ayo. Loh, aku yune kok. Enak. Dicoba nih, habisno. Wis entar durung. Ayo, mana rasanya? Wis entar durung. Yang putih tadi udah diseruput belum? Udah. Rasanya kalau sama sari kurma enak mana? Yang putih. Gitu ya, ada pembanding berarti kan. Sekarang mau lagi. Beli dong. Sekarang gini, bau nggak? Kerasa nggak baunya? Bau kambing nggak? Bau kambing nggak? Enggak. Enggak. Bau apa lo? Tadi bayangin kambing nggak? Iya dong. Tapi emang gak suka susu putih ya? Oh, ada susu coklat kok. Susu kambing yang coklat. Aren juga Kemarin juga nih ada. enak. Kita punya ini coklat ya? Yang suka rasa ya. Oh, mamanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Meli. Jadi ternyata stigma susu kambing itu bau nggak benar ya? Enggak, alhamdulillah ternyata susu kambingnya HNI tidak bau. Gitu. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah banyak nggak sih produk sejenis dengan ini di luar? Banyak. Pasti pernah jual juga ya? Enggak. Bedanya apa? Tadi satu, nggak bau. Kualitas itu akan bicara. Gitu ya. Kambingnya beda. Gitu ya. Kenapa? Kambingnya beda beda. Kambingnya ini EGM, jadi Eta Goat Milk. Kambing Etawa. Nah, jadi kalau susu kambing Etawa, jadi nanti kita punya beberapa varian susu kambing. Ada susu kambing Sanen. Beda lagi tuh Pak. Sama susu Eta Goat Milk ini Etawa. Nah, nanti susu kambing Sanen dia harganya lebih mahal dengan kelebihan yang jauh lebih banyak. Honor Gonorupo, wes. Harganya kan ngomong bahasa Jawa. Jadi susu Etawa ini tadi kita udah mematahkan stigma bahwa susu Etawa itu bau. Kelebihan ini dari produk lainnya sejenis adalah ini dijamin ini produk yang dari organik, gitu ya. Saya ingat banget Pak Abdul Aziz, yaitu direktur logistiknya HNI itu pernah cerita kalau dia punya teman, dia itu rajin konsumsi EGM, gitu kan, sehingga sesaknya ini bagus untuk pernapasan ya. Susu kambing ini yang biasanya sesak sampai dirawat rumah sakit itu akhirnya sembuh, nggak pernah sesak lagi anaknya. Terus ada orang lain memiliki anak yang dengan keluhan yang sama, terus dia nanya, itu minum apa? Minum susu kambing. Terus aku nggak mau pakai itu, aku mau nyari yang asli aja, langsung dari kambingnya karena lebih terjamin dan nutrisinya lebih full, kan? Bener nggak? Bener, sisi situnya. Akhirnya dia nyarilah susu kambing. Tapi ternyata setelah itu dia rajin mengkonsumsi susu kambing, anaknya itu tidak memiliki efek yang sama dengan anak yang minum ini. Terus dia nanya, kok bisa sih? Gitu kan? Terus ditanya, kambingnya mana? Di mana belinya? Ternyata
Perbedaannya apa? Itu bukan kambing organik. Gitu. Jadi kambing juga ada